Lolos dari pemecatan, Polwan terseret kasus Brigadir J dihukum buat permintaan maaf dan dimutasi. Berikut ini pembahasannya tentang lolos dari pemecatan, Polwan terseret kasus Brigadir J dihukum buat permintaan maaf dan dimutasi. Tribunals.com Jakarta. AKP Diah Chandrawati adalah polisi wanita Polwan pertama yang menjalani sidang etik kasus Brigadir J. Polwan AKP Diah Chandrawati telah menjalani sidang kode etik pada Kamis 8 September 2022 selama 6 jam. Hasil dari sidang etik, nasib Polwan AKP Diah Chandrawati masih beruntung tidak dipecat seperti anggota lainnya. AKP Diah Chandrawati dinyatakan melakukan pelanggaran sedang sehingga lolos dari pemecatan. Dia hanya diminta membuat permohonan maaf secara lisan dan tertulis. Hukuman lainnya, AKP Diah Chandrawati mendapat demosi berupa mutasi selama setahun. Mabes Polri menegaskan AKP Diah Chandrawati tidak ada kaitannya dengan kasus obstruction of justice. Di kasus obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait ke-7 orang itu adalah Irjen Ferdisambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cat Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49 jangto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 tahun jangto pasal 32 ayat 1 tahun UU ITE dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan 233 KU HP jangto pasal 55 KUH P dan atau pasal 56 KUHP. Dari 7 tersangka ini, 4 orang telah menjalani sidang kode etik, hasilnya dipecat. Keempatnya yakni Irjen Ferdisambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cat Putranto. Sidang kode etik profesi Polri terhadap AKP Diah Chandrawati dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah rampung. Hasilnya, AKP Diah Chandrawati tak dipecat dari Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menyatakan, AKP Diah Chandrawati menjalani sidang etik selama 6 jam yang dimulai sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan membacakan hasil sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKP DC yang telah dilaksanakan hari ini pada Kamis, tanggal 8 September 2022 dari pukul kurang lebih 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 1700 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih persidangan berjalan selama 6 jam yang dilaksanakan di ruang sidang Divi Propam Polri Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, kata Nurul di kantornya, Jakarta. Kamis 8 September 2022. Adapun sidang dipimpin Irjen Tornagogo Sihombing yang juga Waisum Polri. Dia didampingi Karo Waprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto sebagai Wakil Ketua Komisi Sidang Etik. Tak hanya itu, ada pula Kombes Parmuji dan Kombes Satius Ginting yang ditunjuk sebagai anggota Komisi Sidang Etik. Hasil sidang KKEP mereka menyatakan AKP Diah Chandrawati diduga tak profesional soal pengelolaan senjata api dalam kasus Brigadir J. Wujud pelanggarannya termasuk klasifikasi pelanggaran sedang yaitu berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas. Pasal yang dilanggar pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol 7 tahun 2022 yaitu menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural, ungkap dia. Atas hal itu, Nurul menuturkan bahwa Komisi Sidang Etik tidak memecat AKP Diah Chandrawati. Komisi Sidang Etik tidak memecat AKP Diah Chandrawati. Meski Komisi Sidang Etik menilai perilaku pelanggar telah dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Menurut Nurul, AKP Diah Chandrawati hanya diminta membuat permohonan maaf secara lisan dan tertulis dan demosi berupa mutasi selama setahun. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim KKEP dan sanksi administratif yaitu mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Katanya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi I3 DPR memastikan polisi yang terlibat dalam upaya menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J akan mendapat sanksi. Saat ini ada 97 polisi yang diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan 97 polisi diperiksa terkait dengan kasus penembakan Brigadir J, di mana 35 orang diantaranya diduga melanggar kode etik.
Selain diperiksa 18 dari 35 orang yang diduga melanggar kode etik kini ditempatkan di tempat khusus. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 52 saksi. Dalam RDP, Kapolri juga menjelaskan Polri telah memeriksa 52 saksi 4 orang ahli dan menyita 122 barang bukti. Berikut daftar 34 polisi yang dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri imbas tewasnya Brigadir J. Saya akan membacakan hasil sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKP-DC yang telah dilaksanakan hari ini pada Kamis, tanggal 8 September 2022 dari pukul kurang lebih 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 1700 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih persidangan berjalan selama 6 jam yang dilaksanakan di ruang sidang Divisi Propam Polri Gedung TNCC Lantai 1 Mabes Polri, kata Nurul di kantornya, Jakarta, Kamis 8 September 2022. Adapun sidang dipimpin Irjen Tornagogo Sihombing yang juga Wayesum Polri. Dia didampingi Karowaprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto sebagai Wakil Ketua Komisi Sidang Etik. Tak hanya itu, ada pula Kombes Parmuji dan Kombes Satius Ginting yang ditunjuk sebagai anggota Komisi Sidang Etik. Hasil sidang KKEP mereka menyatakan AKP Diah Chandrawati diduga tak profesional soal pengelolaan senjata api dalam kasus Brigadir J. Wujud pelanggarannya termasuk klasifikasi pelanggaran sedang yaitu berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas. Pasal yang dilanggar pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol 7 tahun 2022 yaitu menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural, ungkap dia. Atas hal itu, Nurul menuturkan bahwa Komisi Sidang Etik tidak memecat AKP Diah Chandrawati. Merujuk surat telegram nomor S/1628-628-VI3-KEP-2022 tertanggal 4 Agustus 2021. Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatan Kadif Propam Polri 2. Brigjen Hendra Kurniawan dicopot dari jabatan Karopaminal Div Propam Polri 3. Brigjen Beni Ali dicopot dari jabatan Karo Provos Div Propam Polri 4. Kombes Deni Setianugraha Nasution dicopot dari jabatan Sesropaminal Div Propam Polri 5. Kombes Agus Nurpatria dicopot dari jabatan Kaden Aropaminal Div Propam Polri 6. AKBP Arif Rahman Arifin dicopot dari jabatan Wakaden Beropaminal Div Propam Polri 7. Kompol Baikuni Wibowo dicopot dari jabatan PSK Subakriksa Bega Etika Rowaprof Div Propam Polri 8. Kompol Cak Putranto dicopot dari jabatan PSK Subagaudit Bega Etika Rowaprof Div Propam Polri 9. AKBP Ridwan Rekinolson Soplanit dicopot dari jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya 10. AKP Rifaisal Samuel dicopot dari jabatan Kanit Isat Reskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya. Merujuk surat telegram nomor S/-VI3-KEP-2022 tertanggal 22 Agustus 2022 11. Kombes Murbani Budi Pitono dicopot dari jabatan Kabag Renin Div Propam Polri 12. Kombes Susanto dicopot dari jabatan Kabag Gakumro Provos Div Propam Polri 13. Kombes Leonardo David Simatupang dicopot dari jabatan Pemeriksa Utama Propam Polri 14. Kombes Budi Herdi Susianto dicopot dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan 15. AKBP Ari Cahya dicopot dari jabatan Kanit Isubdit I3 di Tipidum Bareskrim Polri 16. AKBP Handik Susen dicopot dari jabatan Kasubdit I3 di Treskrimum Polda Metro Jaya 17. AKBP Jerry Raymond Siagian dicopot dari jabatan Wadir Krimum Polda Metro Jaya 18. AKBP Hapujiarto dicopot dari jabatan Kasubdit V di Treskrimum Polda Metro Jaya 19. AKBP Raindra Ramadansyah dicopot dari jabatan Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya 20. Kompol Abdul Rahim dicopot dari jabatan Kanit II Subdit IV di Treskrimum Polda Metro Jaya 21. Kompol Dermawan Kristiano Sendrato dicopot dari jabatan Kanit V Subdit I di Treskrimum Polda Metro Jaya 22. AKP Bayu Visasa dicopot dari jabatan Kanit II Subdit I di Treskrimum Polda Metro Jaya 23. AKP Irfan Widianto dicopot dari jabatan Kasubnit I Subdit I3 di Tipidum Bareskrim Polri 24. AKP Idam Fadila dicopot dari jabatan Panit II Unit I3 dan Aropaminal Div Propam Polri 25. AKP Diah Chandrawati dicopot dari jabatan Sebagsumba Bagrenmin Div Propam Polri 26.
Ibtu Hardista Pramana Tampu Bolon dicopot dari jabatan Panit I Unit 1 dan Aropaminal Div Propam Polri 27. Ibtu Januar Arifin dicopot dari jabatan Paming dan Aropaminal Div Propam Polri 28. Ibda Arsyad Daifa Gunawan dicopot dari jabatan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan 29. Bribka Riki Rizal Wibowo dicopot dari jabatan Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah 30. Brigpol Frilian Fitri Rosadi dicopot dari jabatan Provos Div Propam Polri 31. Bribtu Firman Dwi Arianto dicopot dari jabatan Banum Urturo Provos Div Propam Polri 32. Bribtu Sigit Mukti Hanggono dicopot dari jabatan Banit dan Aropaminal Div Propam Polri 33. Barada Sadam dicopot dari jabatan Ton 3K Imarkasyon di Resimen IPAS Pelopor Korbrimbo Polri 34. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dicopot dari jabatan anggota Ton 2K I1 Yonce Resimen IPAS Pelopor Korbrimbo Polri. Profil AKP Diah Chandrawati. Diah Chandrawati berpangkat perwira pertama Ajun Komisaris Polisi. AKP Diah Chandrawati diketahui pernah mengemban tugas di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sebelum dimutasi pada 22 Agustus 2022, AKP Diah Chandrawati adalah perwira urusan Subbagian Sumber Daya Manusia Bagian Perencanaan dan Administrasi, Paru Subag Sunda Bagremin, Div Propam Polri. Kini, AKP Diah Chandrawati dimutasi ke bagian pelayanan markas, Yanmah, Pos Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan telegram dengan OST atau 1751 atau VI3 atau KEP. /2022 tanggal 22 Agustus 2022 mengenai mutasi personil. Telegram tersebut ditandatangani oleh ASSDM atas nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, sebagaimana yang dilansir Tribunnews.com. Sebanyak 24 personil Polri dimutasi kali ini dari berbagai tingkatan, termasuk AKP Diah Chandrawati yang dimutasi sebagai Pamayan Mapolri. Nah, itu tadi pembahasan tentang lolos dari pemecatan. Terseret kasus Brigadir J dihukum buat permintaan maaf dan dimutasi. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.